mantan suami saya sama mbak semua lagi dibawa pergi ke rumah mertua. Saya selesai sholat tarawih, pintu pagar bunyi, dibuka. Saya selesai sholat tarawih. Masya Allah, itu sih yang kerasanya itu teh. Jadi kalau di kantor sama, walaupun di kantor mayoritas muslim, tapi juga kan kalau ada yang non muslimnya, terus mereka tahu suami saya tuh suka juga sharing-sharing khotbah gitu. Gitu. Suami saya tuh sering diundang ke rohnya Kristen yang pegawai kantor gitu. Jadi kalau sampai ketahuan membahaya gitu ya. Jadi saya nggak sholat di musola. Kalau ibu-ibu biasanya sholatnya cuma di musola di kantor. Kalau bapak-bapak kan ke masjid. Jadi saya ke masjid. Gitu kan. Pikiran kalau bapak-bapak nggak ngeh kali daerah ibu-ibunya ke di masjid. Jadi saya akhirnya cerita sama satu orang perempuan supaya kan kalau itu bisa jamaah ya, nggak mungkin nyalain YouTube di masjid kan ya. Jadi saya nebeng, ketemu belum hafal bacaan sholat. Jadi saya cerita sama satu ibu-ibu, terus ya udah setiap azan tuh kami menghilang. Itu pun nggak kelihatan bawa mukena gitu, nggak, bawanya kayak tas gitu, kayaknya mau kemana, padahal mau ke masjid gitu. Lama-lama mungkin sebulan kali ya, sebulan tuh akhirnya ketahuan sama bapak-bapak. Kayaknya saya bilang ke teman saya lihat Karisa deh ke masjid. Gak mungkin, kata teman saya sama mereka, salah lihat pasti bapak deh gitu ini. Bener kata si bapak. Ya udah besok-besok fotoin kalau ngeliat, kata teman saya. Bener difotoin ternyata pas saya ke masjid. Heboh sore-sore, sebulan dari itu sore-sore saya diselamatin, nggak ulang tahun diselamatin gitu. Selamat ya Duk Ica, selamat gitu. Selamat apa? Aku sosok bodoh gitu. Selamat apa? Udah waktu itu kan udah di situ banjir, udah air mata semua gitu ya. Iya Pak Solihin, lihat kamu di masjid. Oh Pak Solihin ini yang bocorin, saya bilang kayak gitu. Tapi ya ternyata itu Allah ya. Saya pikir kan tadi saya doanya kasih tahu dulu ya Allah, saya selesai dulu ya Allah gitu. Baru keluarga tahu, terus baru mungkin orang-orang lain yang tahu. Ternyata Allah bikin gak kayak gitu. Orang lain dulu yang tahu, mungkin jadi kayak nguatin saya ya. Sejak sehari itu mungkin kan kalau orang dibilang, oh kamu dipengaruhi lingkungan kantor ya gitu kan. Orang nggak ada, nggak pernah kan orang kantor ya urusan kantor, nggak ada ngurusin ngajarin agama gitu kan. Lagi kita juga udah gede kan, kalau tiba-tiba nih belajar Islam, ngapain gitu kan. Nah tapi bener-bener setelah saat itu barulah mereka ngasih mukena, ngasih Al-Quran, ngasih link kajian, itu berasa banget gitu. Terus sampai mereka bilang, udah tahu belum suaminya? Belum, saya bilang gitu. Emang gak ketahuan? Kan saya juga dikasih tahu, mulai hari itu kamu udah haram sama suami gitu. Saya langsung beda kamar, saya masuk ke kamar anak gitu. Nah sampai tuh, masa sih suaminya gak nanya? Iya gak nanya, karena memang sebenarnya suami juga sempat jarang pulang dan sebagainya gitu. Jadi mungkin gak terlalu ngeh juga ya. Beneran gak bener. Nah harinya saya selesai tuh baca terjemahan Al-Quran, saya udah deg-degan. Saya telepon teman saya yang ada teman tapi guru ngaji gitu ya. Bu, saya selesai Bu baca terjemahan Al-Quran, hanya sebentar lagi ketahuan deh, saya bilang gitu. Karena doanya begitu kan. Bener 2 hari dari saya selesai baca Al-Quran, ketahuan pertama sama suami itu pada Isya. Udah selesai sholatnya, alat sholatnya rasanya udah saya sembunyikan, ketahuan. Langsung di ultimatum, dibilang itu kalau kamu nggak kalau berarti nanti saya nggak segan-segan masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Islam gitu. Terus kamu balik lagi ajarin anak-anak ayat hafalan lagi gitu, yang hafalan yang lama gitu. Saya diem aja, nggak iya, nggak enggak gitu. Terus sholat tuh pakai spray, karena kan alat mukenanya udah nggak bisa, jadi pakai spray, pakai apa yang ada gitu. Kalau nggak bisa wudhu ya kayak tayamum gitu. Padahal tuh sebelumnya saya pas buku yang bab tayamum tuh saya lewatin. Saya pikir ntar dulu deh belajar yang lain masih banyak ya. Kayaknya tayamum nggak mungkin kalau di sini banyak air gitu. Ternyata kok nggak tahu kenapa itu nggak dilewatin Pak. Jadi tetap saya baca. Ternyata mau kejadian ketahuan. Jadi saya di mobil pun gitu azan atau gimana itu ya udah saya gini-gini aja. Kadang ditolak sama pembantu di belakang katanya diliatin Bu, komat kamit. Komat kamit Bu sebelah liatin Bu, komat kamit.
pamit. Itu saking untuk jaga sholat, karena yang saya tahu waktu itu jadikan sabar dan sholat penolongmu. Jadi waktu itu saya nggak punya pilihan lain gitu. Ya udah, yang harus saya punya sholat, apapun yang terjadi gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillahnya itu. Kalau orang nanya, kadang yang teman-teman ini yang mualaf juga, nggak bisa, saya masih nggak bisa karena ini gitu segala macam. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya pikir, alhamdulillah ya, kok dulu Allah bikin saya bisa ya untuk bisa perjuangkan sholat gitu. Jadi itu sih yang saya syukuri banget gitu. Dan memang betul-betul terbukti itu benar-benar nolong banget gitu. Yang kita setiap ditanya rencananya habis ini mau ngapain, nggak tahu, gelap. Dikiranya ya saking sempurnanya rancangan Allah tuh sampai keluarga suami, mantan suami tuh kira saya tuh ada rencana lain. Misalnya mau menikah sama orang Islam kah atau apa gitu ya, sampai udah dirancangin segala macam. Dikira tuh saya ini disupport sama orang, direkrut gitu ya, dikiranya direkrut gitu. Antara direkrut atau mau dikawin sama orang gitu ya. Ini apa gitu-gitu. Udah didoain segala macam deh gitu. Kayak didoain juga. Didoain, dikasih ayat, tapi waktu itu kan lagi Ramadan, jadi saya cuma tempelin di bibir aja. Itu padahal itu yang saya ketahuan kedua, itu saya lagi mau sholat tahajud. Saya pikir jam 3 udah pada tidur, taunya belum tidur, suami buka, langkah kakinya gak kedengeran. Biasanya denger langkah kaki saya berhenti, ini enggak, ya udah saya mau takbiratul ihram, pintu dibuka, jegrek gitu. Pas dia lihat yang kedua kalinya itu, udah habis langsung pupuk gitu. Terus habis itu tadinya cuman akan bunuh saya, mau bunuh anak saya juga. Jadi di situ saya agak takut ya. Tapi ya udah, saya pasrah, dibawa ke mertua juga didoain, dikasih minum juga. Saya nggak minum. Jadi itu udah saya ngelewatin sahur, ngelewatin sholat subuh gitu ya. Astagfirullahaladzim waktu itu. Tapi aku mau tetap sholat, mau tetap puasa waktu itu. Jadi itu aku nggak minum, nggak aku minum ininya, aku mau tetap puasa gitu. Terus ya udah dibawa tuh aku cuma zikir dalam hati, cuma tahu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu dong. Terus astagfirullahaladzim, nggak ngomong sama sekali ke suami, bales sedikit pun enggak. Udah zikir, terus mau diapain ya udah pasrah aja gitu. Sampai pulang, saya mandiin anak-anak, mantan suami kecapean mungkin tidur, saya mandiin anak, datang polisi bilang, tadi ada keramaian pas subuh-subuh itu ya, ibu dapat pulang aja pak, nanti suami saya bangun nanti lebih dimarahin gitu. Ibu diapain? Enggak pak, dia lawyer juga, dia tahu mana yang nggak bikin visum kan, dijambak kulit kepala nggak kena kuping juga nggak bekas pak. Tapi apa? Ternyata ada di sini. Jadi pelipis itu udah mulai memar ya, mulai hitam. Terus polwan nanya, diapain lagi? Di mertua sini dipukul gini, dibuka ininya masih ada ruas jari kan. Tapi ibu harus ikut gitu ya. Makanya kalau dibilang saya nggak ada pikiran buat ngelaporin suami sendiri kan. Jadi waktu itu udah Allah semua yang atur ya. Udah settingan Allah semua. Udah settingan Allah. Saya nggak mungkin ke polisi juga. Ternyata dijemput, divisum dan segala macam. Saksi semua udah lengkap. Kan harus ada 2 bukti. Nah itu ada dari visum sama dari pembantu, kesaksian pembantu. Itu cukup untuk bikin prosesnya berjalan. Jadi itu yang akhirnya membuat suami dari yang kayak arogan banget, berani banget, tiba-tiba dia mau diciduk kejaksaan, dia langsung datengin lawyer saya, bilang, Ica mau apa aja persyaratan yang dikasih, saya setuju, tolong dicabut aja gugatan laporannya gitu. Langsung luluh gitu ya Bu? Langsung itu di jalan Allah ya. Saya nggak bisa melawan, selama ini nggak pernah bisa melawan, tapi ya udah dengan kayak gitu ya udah, saya cuma minta berpisah baik-baik karena akidah yang sekarang nggak membolehkan saya untuk melanjutkan hubungan. Walaupun ya masalah rumah tangga selalu ada sih memang gitu, tapi waktu dulu nggak berpikir pisah karena kan harus sampai mati ya gitu, sampai maut memisahkan. Terus habis itu saya minta anak-anak sama saya minta harta bersama buat anak-anak. Udah cuma minta 3 itu dan di ACC, terus sudah saya udah clear gitu. Yang tadinya nggak tahu ya akan gimana ujung terakhirnya, udah seperti itu ternyata Allah mudahkannya itu. Masya Allah, Allah ya tadilah ya.
sampai terharu banget gitu ya perjuangan ya. Gimana? Ya betul, ingin menjalankan sholat juga seperti itu. Iya. Jadi kalau sendiri ya Teh Kiki, kadang-kadang kita yang dimudahkan aja sholat, aduh ikatan cinta, aduh gimana ya mau taraweh. Aduh ya Allah, benar-benar Masya Allah. Gimana ibu-ibu semua, malu nggak dengar pemaparan dokter? Kalau saya sendiri malu banget ya dok ya. Dimana kita kalau sholat itu suka lalai, suka nanti-nantiin gitu. Sementara dokter di sini tuh untuk sholat aja tuh kayak apa? Bertaruh nyawa gitu. Mau bertaruhkan anak gitu, tapi tetep gitu. Iya. Insya Allah sekali dok. Sebenarnya saat ini pun saya juga kayak setiap saya nyeritain gini lagi, saya juga lagi nilai diri saya sendiri. Jangan sekarang saya sudah lapang, alhamdulillah juga sudah lapang nih, mama aja juga ikut nampingin juga ke sini gitu ya. Dan apa namanya, itu kadang itu buat saya nilai juga, jangan-jangan sholat saya lebih bagus waktu sempit daripada waktu lapang gitu. Itu saya juga koreksi diri sendiri juga gitu. Kadang apa sholatnya cuman gugurin kewajiban aja gitu ya. Kalau dulu tuh walaupun mungkin gerakannya nggak sempurna, bacaannya nggak sempurna, tapi hatinya bener-bener hadir, bener-bener mengharapkan Allah. Nikmat ibadah ya. Iya betul gitu kan, dengan segala ketakutan tapi bener-bener berharap banget sama Allah gitu ya, bergantung sama Allah. Kalau pas lapang apakah cuma badan sama gerakan sempurna tapi hatinya enggak gitu. Itu terus juga buat saya juga menilai juga sih. Bener banget ya Teh ya, bener banget ibu-ibu, kalau kita tuh nggak boleh banget itu suuzon sama musibah, sama hal-hal yang kita nggak sukai gitu terkena ke kita. Kadang-kadang kita nggak tahu ternyata nyaman itu bikin kita lalai. Kita nggak tahu kalau ternyata kesusahan itulah yang membuat kita tuh selalu ingat gitu ya Teh ya. Betul. Mungkin nanti kita akan tanyakan juga ke Pak Ustadz yang untuk kondisi seperti ini tuh apakah ada di dalam Al-Quran atau seperti apa gitu ya Pak Ustadz, nanti mungkin ada penjelasan dari Pak Ustadz ya. Cuman memang betul terasa sekali gitu perjuangannya itu luar biasa dibanding kita yang Islam istilahnya dari lahir gitu ya dokter. Nah kita lanjut lebih dalam lagi nih. Iya. Kan setelah Bu Dokter mempelajari sholat ya, dan saya tadi ini ada jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan mungkin bisa dibilang untuk kisah hidup Bu Dokter ini itu betul-betul nyata gitu ya. Dan memang kita tahunya kan sholat itu tiap agama, apabila sholatnya bagus maka insya Allah kehidupannya pun akan bagus. Dan apabila kehidupan kita istilahnya morat-marit gitu ya, perbaiki dulu sholatmu, insya Allah ya alam dunia ini akan mengikuti itu ya Bu Dokter. Nah, di dalam sholat ini kan ada juga membaca Al-Quran. Nah, bagaimana Bu Dokter secepat itu gitu bisa belajar Al-Quran, sedangkan saya nih terutama ya untuk belajar Al-Quran itu kadang-kadang ya gitu deh ya, kadang-kadang kita diajak nih ibu-ibu ayo kita taklim yuk belajar apa segala macam gitu ya, ikut kajian apa, kadang-kadang aduh weekend ya waktunya gimana nih, lagi ada sale ya, kadang-kadang pas seperti itu ya, atau enggak suami minta ditemenin ini atau dan 1000 alasan lah seperti itu. Nah, untuk dokter sendiri gimana nih agar mungkin kita juga biar bisa terinspirasi, ternyata seperti itu caranya untuk bisa memudahkan gitu, dan dimudahkan oleh Allah. Iya. Kalau saya kasusnya itu kan soalnya memang kayaknya setiap waktu tuh berharga banget, karena saya nggak tahu saya bisa mati sewaktu-waktu gitu. Jadi selama masih bisa terus gitu kayak sholat nggak bisa ditunda, karena mungkin saya nanti nggak bisa sholat lagi gitu. Baca Quran nggak bisa ditunda, siapa tahu nanti ya saya nggak sempet baca Quran gitu kan, nggak bisa nyampe gitu untuk bisa khatam Quran waktu dulu. Jadi waktu itu berawalnya dari situ sih Teh. Terus juga pentingnya memang kita cari ilmu gitu kan, kita jadi tahu ya, oh ternyata sholat tuh pentingnya ini, ternyata baca Quran tuh pentingnya fadilahnya ini gitu. Ternyata saya paling suka itu waktu baca Al-Baqarah ya ayat 2-5 itu, ketika dibilang bahwa kalau mau beruntung
gitu ya. Kalau mau beruntung ya orang-orang yang beruntung itu adalah ya orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk gitu ya. Kayak kita kalau sekolah gitu, kalau dapat kisi-kisi, dapat kunci jawaban tuh seneng banget ya. Karena udah pasti 99% bisa dapat nilai bagus ya. Jadi saya tuh bayangannya, oh ya udah kalau kita mau jadi orang yang beruntung di dunia ya, ulaika humul muflihun gitu ya di ayat 5-nya itu. Jadi dibilang supaya ya udah kalau mau selalu berhasil, beruntung, oh ya dekat apa selain tadi kan mungkin kalau bilang bisa menjadi syafaat kita gitu ya nanti gitu, yang nggak ada satu hal yang kita minta lah nanti kecuali syafaat, dan itu bisa dari Al-Quran gitu. Jadi itu sih yang kadang bikin jadi semangat gitu. Kalau orang bilang ingat mati gitu, mungkin kalau ingat mati orang suka kejauhan masih muda ini nggak mau mati masih lama gitu ya. Saya mikirnya nggak ke mati, misalnya nggak harus sampai mati sih. Misalnya ternyata tiba-tiba saya lagi praktek, ada gigi serpihan gigi lompat ke mata gitu, saya nggak bisa baca lagi gitu kan, nggak bisa baca Quran lagi gimana, atau tiba-tiba pita suaranya pecah rusak, nggak bisa kayak tadi ya merdu banget kan tilawahnya kayak gitu kan, mungkin nggak bisa lagi gitu. Jadi itu sih yang hal-hal yang akhirnya memotivasi untuk makin istiqomah ya, walaupun istiqomah tuh sebenarnya berat lah buat manusia tuh, gampang lalai ya, nggak usah berapa lama gitu dari waktu sholat ke sholat tadi teh. Iya, kadang pernah kejadian tahajudnya mantap bisa 8 rakaat, sambil nunggu subuh ketiduran subuhnya ya itu gitu bisa, asarnya bagus, maghribnya mepet isya gitu. Jadi bener-bener istiqomah tuh bener sesuatu yang harus kita minta ya, rahmat dari Allah, supaya kita bisa minta terus, niat diperbarui terus juga, karena gampang banget ya niat gak lurus ya kan, kayaknya udah lillahi ta'ala gitu. Kayak saya sengaja gitu kalau misalnya saya diundang gini gitu-gitu juga, ya udah yang patokan saya cuman saya memang waktunya bisa apa enggak, udah gitu doang patokannya. Nanti ya udah nanti lillahi ta'ala aja gimana gitu. Terus kalau udah habis selesai YouTube itu kadang udah nggak baca lagi komennya tuh, udah nggak baca, bukan karena kok sombong sih nggak dibalesin sih komennya gitu. Kadang tuh buat melindungin hati juga gitu. Kadang isinya kan malah pujian tuh kadang malah jadi ujian gitu ya kan teh. Kalau kebaikan tuh kita gampang menolak, kayak tadi yang kita bilang kan gampang lupa sama Allah. Tapi kalau ujian keburukan mah udah otomatis pasti sujud, pasti nangis gitu. Tapi kalau ujian kebaikan tuh kadang lebih gampang. Bagus ya berarti ya tadi ya ngomongnya bagus ya gitu kan, takutnya itu malah jadi sengaja malah kadang oh ya udah deh, mudah-mudahan gak salah tuh udah, oh ya udah responnya positif, udah saya tutup, udah nggak dilihat-lihat lagi deh, karena kadang takut gitu ya, pria gitu ya, pria itu yang nanti malah susah deteksinya, kayak rasanya tetap ini, jadi selalu malah astagfirullah kalau itu mudah-mudahan bisa dilurus. Amin. Gitu teh. Itu ya. Ujian itu ujian teh. Ujian itu ujian. Tapi kalau kita kadang-kadang gini, mau ria dulu, selfie lagi ngaji. Pengajian nih guys. Kadang-kadang kita seperti itu ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu koreksi diri juga ya Bu Dokter, inspirasi sekali. Itu untuk ngajak apa kali ya? Kadang-kadang niat awalnya sih ngajak, tapi ujung-ujungnya lama-lama #soleha. Itu yang bahaya kan, soleha. Itu Masya Allah banget ya. Oh ya, Bu Dokter gini, saya pernah dengar juga nih katanya Bu Dokter itu dalam hal belajar membaca Al-Quran itu pakai siwak juga gitu ya. Saya jadi penasaran nih, apakah dengan kita gosok-gosok pakai siwak langsung bisa gitu ngaji? Langsung jadi Masya Allah, harus hurufnya jadi bagus misalnya. Ini langsung tahu ini idhar, idgham, ifanya langsung, pola-polanya langsung gitu. Apa seperti itu atau gimana nih tentang siwak ini? Saya agak tertarik. Itu jadi saya tuh kemampuan bahasanya kurang. Di antara adik-adik saya 4 bersaudara. Adik saya yang lain ini bisa bahasa asing di luar bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Jerman, ada yang bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa bahasa-bahasa lain. Saya doang yang cuman
bahasa Indonesia, Inggris pas-pasan. Nah itu terus gimana bisa belajar bahasa Arab, saya tuh waktu itu begitu gitu. Terus tapi alhamdulillah ya tadi kayak dijawab lagi, udah tua tapi ya kan kalau anak-anak mah cepet kan masuknya gitu. Tapi kan Rasulullah dapatnya juga umur 40-an gitu kan. Mirip umurnya sama saya, sahabat-sahabat juga gitu ya. Saya pikir bisa berarti bisa. Tapi kan saya benar-benar buta bahasa Arab gitu. Tapi Rasulullah umi dibilang gitu kan. Oh iya ya berarti beda tipis saya juga umi bahasa Arab gitu kan, gak bisa gitu. Jadi akhirnya itu sih yang menguatkan di samping ya ayat-ayat ya di Quran kan surat Al-Qamar ya 4 kali dibilang kan 17, 22, 32, 40 kalau Allah mudahkan gitu ya bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Oh berarti tugas saya belajar aja. Bisa nggak bisa ya udah lanjut aja gitu. Ya udah kalau memang belum bisa gitu. Jadi saya nggak ada target gimana cuma ya udah niatnya itu pengen deket sama Allah gitu. Bukan nanti biar kalau ditanya udah berapa juz hafalnya gitu ya. Enggak gitu. Malah saya kalau paling nggak suka kalau ditanya udah hafal berapa juz, takut itu pas jawab terus langsung hilang semua hafalnya. Bahaya itu. Jadi ya itu jadi waktu itu cuman niatnya itu doang gitu, pengen supaya makin kenal Allah, makin dekat sama Allah gitu. Nah termasuk nyari lah gimana cara-cara trik untuk bisa cepat hafal semua trik itu saya pelajarin. Kalau katanya ini begini, katanya ini begitu, gitu-gitu. Saya cari tahu terus gitu deh sampai satu saat yang saya cari itu ada kan biasanya ya kalau mau gampang hafal itu luruskan niat gitu kan selalu ya wudu dulu gitu-gitu. Nah di salah satu yang saya baca itu sumbernya ada bersiwak gitu. Selama ini saya udah pernah dengar sunnah siwak itu, tapi saya baru mengganti pasta giginya mengandung siwak, mouthwashnya mengandung siwak kayak gitu. Nah tapi belum ke siwaknya sendiri. Saya pikir kan sudah modern ya ada sikat gigi kenapa harus siwak gitu. Nah jadi waktu itu saya belum pakai siwaknya. Tapi waktu dibilang bersiwak, kenapa? Karena itu melafazkan lisan ya, melancarkan lisan gitu dibilang lisan. Ada hadis-hadisnya waktu itu gitu. Terus mendatangkan ridho Allah kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya gitu. Jadi semua dapat apa ya ikhtiar itu saya lakukan gitu. Ya udah mulai pesan online kan katanya waktu itu belum bisa belanja deh. Mau ke toko herbal juga nggak ketemu. Akhirnya udah online aja. Alhamdulillah datang gitu dicoba gitu ya. Baru ngulik-ngulik tentang siwak, Pak Ustaz. Nama asli pokoknya, kandungannya apa aja, Masya Allah saya kaget-kaget, saya dokter gigi tuh kaget karena pasta gigi, ternyata tuh siwak tuh gak cuman kayak, bentuknya kan kayak mungkin penggantinya sikat gigi ya, ternyata dia sikat gigi sekaligus pasta gigi. Kenapa? Karena kandungannya itu kayak pasta gigi, bahkan melebihi kandungannya pasta gigi gitu. Udah all in gitu ya dalam siwak itu. Bawanya gampang aja, gitu aja. Kalau pergi nih lagi, banyak yang bawa siwak nih kayaknya. Nah itu terinspirasi Bu Dokter. Iya, ini saya itu Masya Allah ya. Jadi saya mau belajar sampai dibilang sampai ukuran sunnahnya itu, panjangnya, besarnya itu ada gitu. Cara megangnya ada, kemudian gerakannya angka 8 ya, mulai dari kanan ke kiri. Terus waktu itu kandungannya yang luar biasa, Masya Allah lebih dari 25 bahan aktif di dalam siwak itu. Yang kalau kita tahu di dalam pasta gigi berapa sih paling banyak bahan aktifnya gitu kan, paling 2, 3 gitu. Nah ini bisa sampai 25. Terus saya udah nyoba sendiri nih, lagi makan acar bawang merah, itu biasanya mau sikat gigi tetap nggak hilang baunya, pakai siwak hilang. Itu jadi itu Masya Allah gitu. Jadi bener-bener apa ya, ya awalnya sih karena tadi ya niatnya itu ketaatan dengan kata. Dulu saya juga heran sih kenapa orang Islam itu selalu harus sunnah, harus ngikutin Muhammad banget itu. Warna kesukaan hijau, terus baju gamis kan, itu ternyata iya nanti kita kan didekatkan, dikumpulkannya dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cintai itu kan kita ikutin lah biar katanya teteh cantik pakai pink, saya pink juga, biarin cantik, biarin mau temenan sama teteh. Gitu misalnya, gitu ya. Klik, like, and share, and comment. Gitu.
Jadi oh gitu, berarti ya udah tadi. Jadi kalau dibilang tapi kan udah nggak relevan lah ya siwak zaman sekarang gitu atau gimana? Enggak ya, bener teh bener. Kalau nggak secanggih tadi sih teh, nggak secanggih itu langsung kol-kolannya langsung bagus gitu, nggak juga gitu. Tapi memang apa ya tadi, yang penting kan kita cari ridho Allah ya. Gitu. Belum hafal ya udah, yang penting Allah senang kan. Katanya malah kalau terbata-bata pahalanya malah 2 kebaikan ya Pak Ustaz. Kalau misalnya nah itu jadi itu ya udah tenang aja, malah apa jangan lancar ya biarin terbata-bata terus. Mungkin itu prinsip saya kali ya. Jadi saya ya nggak usah lah biar pahalanya double gitu. Gak boleh juga maksudnya. Gitu sempet begitu sih. Jadi itulah saya cuman kalau tahu apa biasanya berusaha untuk samina wa nah ya. Kalau tahu ya dikit-dikit ya dilakukan lah gitu. Ya Allah ya bro. Jadi ibu-ibu siwak-siwak yang tadi dibagikan itu sebetulnya salah satu usaha kita juga biar kita sama-sama menerapkan itu termasuk sunnah Rasul juga Pak ya? Sunnah Rasulnya. Jadi yang tadi dibagikan itu siwaknya untuk bersih-bersih, hati-hati tapi jangan dipakai colok-colok yang lain ya, pakai swab nggak bisa itu ya. Untuk gigi aja itu, masya Allah ya manfaatnya. Nah nih Teh Dila, Ya. udah panjang lebar ngobrol sama dokter. Ya mungkin sedikit pertanyaan buat Ustadz Ya. kita yang udah ada di sini. Pak Ustadz, ini mau nanya dalam Islam sendiri itu apa sih sesungguhnya makna hidayah itu sendiri itu apa? Kemudian seperti yang kita tahu kan Abu Thalib pamannya Rasulullah, seorang baginda Rasulullah saja berdoa meminta hidayah untuk pamannya itu tidak dijabah sama Allah. Nah ini masya Allah saya ngelihat dokter ini kok Allah kasih gitu ke dokter gitu hidayahnya. Ini tuh ada nggak Pak Ustadz indikatornya gitu untuk seorang muslim atau non muslim gitu untuk Allah untuk bisa layak gitu Allah kasih hidayah itu apa indikatornya gitu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya dokter, banyak inspirasi yang kita bisa ambil tadi. Alhamdulillah ya, sampai saya juga masya Allah ya, perjalanan beliau ini luar biasa. Kita ini umat Islam yang sudah dari lahirnya, tadi kata Dedila, kita sudah dari lahir tapi kita kadang melalaikan hidayah yang sudah kita dapatkan. Ternyata hidayah itu sudah ada di dalam diri kita ini. Ada 4 manusia ya pembagiannya itu. Yang pertama yang sudah ada hidayah, tapi ternyata hidayah itu tidak dijadikan atau tidak digunakan untuk jadi map atau petunjuk hidupnya. Karena hidayah ini maknanya adalah map, peta hidup. Jadi kalau kita mau makan itu harus ada petunjuknya. Kalau kita mau kemana-mana ada petunjuknya. Itu kita sudah ada petunjuk itu, tapi kita nggak pernah melihatnya, nggak pernah kita baca, nggak pernah, bahkan mungkin kita nggak lihat apa pelang-pelang yang ada di depan kita. Jadi kita jalan nggak tahu kita, padahal ada di kita itu yang pertama. Yang kedua ya, orang yang memang dia menggunakan hidayah yang sudah dia dapatkan. Jadi dia baca, makanya tadi dokter bilang kita tiap hari menggunakan atau kita tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk sama Allah supaya ditunjukkan jalan itu. Nggak bisa kita cari jalan sendiri, nggak bisa, harus Allah yang menunjukkan. Dan itu ada di dalam sholat kita setiap hari. Itu kita minta kepada Allah. Kita jalan kemana-mana ya, kita tidak minta petunjuk dari Allah ya, walaupun kita pegang tapi tidak ditunjukkan sama Allah sama aja ya, maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada orang yang memang tidak mendapatkan petunjuk tapi dia berusaha untuk mendapatkan itu. Ini tadi dokter kita dengar tadi bagaimana untuk mendapatkan petunjuk itu ya, carinya kemana-mana dan Allah Subhanahu wa taala membantu ya untuk memberikan petunjuk itu sehingga beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapatkan petunjuk, orang kalau mencari berarti dia memahami dulu. Ini bedanya dengan kita, dengan saya ya. Bedanya kita ini jalan tapi belum paham mau kemana. Ya enggak ibu-ibu? Ya. Sama kita sholat
tapi kita nggak tahu apa isi makna sholat itu. Tapi kalau dokter tadi, beliau cari tahu dulu maknanya apa sih, apa maknanya, apa fungsinya dan lain sebagainya, sehingga ketika dia melaksanakan sholat itu memang benar-benar apa yang dikatakan oleh Allah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan itu berat sekali kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu, mendapatkan khusyuk itu adalah orang yang memang diantaranya paham apa yang dia lakukan, mengerti apa yang dibaca, itu salah satunya. Sehingga dalam sholatnya itu walaupun tadi gerakannya nggak sempurna, kemudian bacaannya nggak sempurna, tapi hadir di dalam hatinya, itu yang disebut dengan ma'iyatullah, bahwa senantiasa bersama Allah. Jadi kita dirinya itu senantiasa bersama Allah. Jadi nggak kemana-mana. Kita kalau sholat menghadap Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Kumaha coba? Wah, ini nasi belum matang, ini belum sayur, ini suami saya baru datang, macam-macam pikiran kita. Itu karena kita belum ma'iyatullah, belum bersama Allah itu. Jadi kita sholatnya ya gitu-gitu aja kualitasnya. Itu. Jadi nggak bisa mendatangkan pertolongan Allah. Sholat kita belum bisa mendatangkan pertolongan Allah kalau kita belum bisa menghadirkan Allah dalam diri kita. Kalau tadi kita dengar luar biasa, bahkan gerakannya juga belum sempurna, bacaannya juga nggak tahu, tapi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata kedekatan dengan Allah penting. Kemudian yang terakhir, ini orang mendapatkan hidayah, ya, dia sudah ada petunjuk, tapi dia tidak mau sengaja dia tidak mau ikut petunjuk itu, nggak mau baca, ya istilahnya. Sudah ada yang ini kasih, nggak mau ditolak, tahu itu ada petunjuk di dalamnya. Apa yang dimaksud petunjuk di sini? Itu adalah bagaimana peta jalan hidup kita yang adanya di dalam Al-Quran. Maka saya tadi luar biasa disampaikan oleh dokter tadi. Jadi baca Al-Quran dulu. Jadi selesai baca Al-Quran. Ini artinya memang dokter sudah tahu itu, peta hidupnya udah ngerti, karena peta hidup kita ada di Al-Quran itu. Baca terjemahnya. Baca terjemahnya, karena disitulah kita tunjukkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Minal huda, sudah dikasih pelang petunjuk, kemudian ditulis lagi mau kemana ini arahnya. Kemudian ditulis lagi di situ pembeda antara kiri dan kanan. Al-Qur'an itu jelas sekali. Jadi kita baca dulu Al-Qur'an. Jadi kita ini ibu-ibu, kita banyak ambil inspirasi dari beliau ini, karena kita ini sudah dari kecil Muslim kita. Ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan supaya seperti beliau, harus merasa kita ini sempit terus karena hidup kita ini sebentar saja. Harus kita merasa seperti itu. Kalau itu Rasulullah ketika awal dia